Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terkait dengan penghabisan atau penuntasan tenaga honorer guru, dan kira-kira apa solusi yang ditawarkan Kemenpan RB ketika formasi tidak tersedia di daerah atau formasi sangat minim diusulkan oleh daerah untuk honorer guru, teknis, dan nakes, teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Langsung saja kita tutup poin ke informasinya. Mutasi, kami persilakan. Terima kasih Pak Kepala. Mohon izin Pak Menteri, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan terkait dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Gus Pardikaus bahwa ini adalah pengangkatan P3K guru pada tahun 2021, Pak. Jadi pengangkatan guru P3K guru tahun 2021 itu menggunakan sistem UNBK, sistemnya Kementerian Dikbud. Nah, pada saat itu memang formasi untuk gurunya belum ditetapkan pada saat seleksi dilakukan. Sehingga mereka kemudian mengikuti seleksi dan lulus passing grade yang sudah ditetapkan. Nah, jumlah yang sudah lulus passing grade tadi, karena formasi ditetapkan belakangan, maka kemudian mereka tidak semua yang lulus passing grade tadi bisa diangkat. Nah, yang formasinya memang tersedia dan gurunya ada yang juga lulus, maka mereka kemudian diangkat. Jadi pengangkatannya pada saat itu adalah berdasarkan guru yang lulus passing grade dan dia mengajar di sekolah itu, maka mereka diangkat. Guru yang kemudian datang dari sekolah lain, tapi dia mengambil formasi di sekolah itu, maka dia masuk dalam kategori P1. Nah, berapa jumlah P1? P1 itu artinya mereka sudah lulus passing grade tetapi belum bisa diangkat pada saat itu, di tahun 2021. Jumlahnya pada saat itu adalah 193.954 orang, seluruh Indonesia. Jadi, tetapi kemudian ada kebijakan pada saat di tahun 2022, kebijakan Pak Menteri, maka mereka-mereka yang sudah lulus P1 tadi itu diprioritaskan untuk diangkat di formasi 2022. Tidak perlu tes lagi. Dan mereka yang kemudian sudah lulus itu, formasinya yang sudah diajukan oleh instansi pada tahun 2022 tersebut, itu sebanyak 130.432 orang. Itu sudah diangkat, yang dia tidak perlu lagi mengikuti tes di tahun 2022 karena formasinya sudah diusulkan oleh instansi. Artinya masih ada tersisa karena yang jumlah seluruhnya 193 dan yang diangkat di tahun 2022 130.000. Nah, di tahun 2023 kemarin kebijakan yang sama juga diperlakukan. Jadi mereka yang sisa dari P1 tadi itu kemudian diusulkan formasinya oleh instansi kembali di tahun 2023 tanpa tes lagi karena mereka sudah lulus P1. Maka jumlah yang diangkat di tahun 2023 sebanyak 47.975 orang. Nah, tentu masih ada sisa, Pak. Jadi sisanya sekarang itu adalah 15.547. Ini yang kita berharap di 2024 ini formasinya kemudian dituntaskan oleh teman-teman di instansi. Sehingga seluruh yang P1 sejumlah 193.000 tadi itu bisa diangkat keseluruhannya. Itu tambahannya Pak Gus Pardikaus. Terima kasih. Baik, makasih. Izin Pak Ketua, sebelum saya lanjutkan Pak Abbas, saya minta silakan. Baik, terima kasih. Izin Pak Pimpinan dan Bapak sekalian, Pak Menteri. Jadi yang pertama mungkin yang Bu Rosi tadi, bahwa seluruh warga negara kan memang memiliki hak untuk bisa melamar jadi ASN. Jadi kalau kita melarang malah kita melanggar undang-undang. Namun kami ada Permen 62 2020 yang memungkinkan tadi penugasan
dosen PNS ke swasta. Jadi ada penugasan di luar instansi pemerintah dan di dalam instansi pemerintah. Yang penting dari Dikbudnya nanti ada penugasan ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi kami sudah siapkan Bu di Permen 62 tahun 2020. Koordinasinya sama siapa itu Pak? Nanti Bu permintaannya ke Kemendikbud selaku instansi pembina. Kemenristek Dikti atau Kemendikbud? Kemendikbud. Nanti kan diktinya ada di Dikbud Bu di sana. Kemudian yang kedua, barangkali nambahkan tadi izin Pak Menteri yang disampaikan Pak Harmen, guru itu memang diberikan kesempatan 2002-2023. 2024 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah, bagaimana ketika formasinya terbatas? Ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paruh waktu. Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paruh waktu yang sedang kita atur di dalam Permenpan Pak saat ini. Nah, kemudian guru yang SKTT tadi memang dari Kemendikbud. SKTT itu ada dua Pak. SKTT untuk khusus itu prioritas dan tenaga honorer. Yang kedua SKTT umum. Walaupun nanti SKTT-nya yang umum lebih tinggi, secara berurutan yang akan dimenangkan walaupun dia nilainya lebih rendah dari yang umum, dia yang harusnya menang sesuai dengan Permenpan. Karena ada urutan prioritas. Jadi kalau saya misalnya nilainya 10, kemudian yang umum itu setelah SKTT 12, saya yang harus dapat. Karena di Permenpan kami menyebutkan bahwa secara berurutan prioritas yang pertama termasuk P1 tadi Pak Gaus izin, yang kedua adalah tenaga honorer. Jadi mereka. Jadi kalau ada formasinya 2, maka dia akan masuk 2 di situ. Nah, ini mungkin kalau pelanggaran-pelanggaran itu tadi mungkin itu praktek di lapangan yang memang harus diproses secara hukum. Kemudian dari sisi regulasi, penyelesaian tenaga non-ASN ini, walaupun belum selesai di PP ini, kami sudah siapkan Pak perangkatnya semua. Termasuk 2022, 2023, 2023 itu 80%, 2024 setelah ada undang-undang itu 100%. Tapi kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan, itu problemnya. Nah, oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK 2 atau tenaga non-ASN yang mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah, kalau dia tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah, dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak untuk bisa hadir untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN. Ya. Kemudian yang Pak Gaus tadi, apabila ada salah input data, tapi mereka sudah dinyatakan lulus Pak, tapi jabatannya berbeda, tapi sepanjang kualifikasi jabatan dan unit kerjanya sama, itu masih bisa kita usulkan.